Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Maruti Lopatunatu Zahra dengan NIM 10.0112.82126.045 dari Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil review sebuah artikel untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munawarah, SKM, MKM. Tolong disimak. Pertama-tama, judul artikel yang akan dibahas kali ini adalah Teamwork as an Essential Component of High Reliability Organization, karya David P. Becker, Rachel Day, dan Eduardo Salas. Tahun terbit 2006 di jurnal HSR atau Health Service Research dengan intisari tim, kerjasama tim dan pelatihan, tim dan HRO serta tantangannya. Berikut merupakan abstrak pada artikel. Pada abstrak, penulis menyatakan argumennya terkait perkembangan organisasi yang relatif tidak stabil, di mana terjadi peningkatan ketergantungan pada tim dan kompleksitas pada komposisinya. Selain itu, sedikit disinggung juga mengenai definisi dari HRO serta pendapat penulis mengenai kerja sama tim yang menjadi komponen penting dalam mencapai high reliability dalam organisasi, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Di sini dikatakan bahwa organisasi dengan keandalan tinggi atau High Reliability Organization atau HRO adalah organisasi yang berada di lingkungan berisiko di mana konsekuensi kesalahannya tinggi. Namun terjadi kesalahan sangat rendah. Bisa kita lihat pendahuluan di samping membahas tentang publikasi 2R is Human oleh Institution of Medicine atau IOM yang menyoroti fakta bahwa pemberian layanan tidak bebas dari kesalahan dengan kesalahan yang menyebabkan hingga 98.000 kematian setiap tahunnya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa kerjasama tim ialah komponen yang penting dalam HRO, khususnya pada implementasinya di fasilitas layanan kesehatan. Dengan publikasi tentang keselamatan pasien yang disajikan dalam 2R is Human dan strategi dan alat tim untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan pasien atau Team Strategies and Tool to Enhance Performance and Patient Safety atau Team STEPS. IOM juga merekomendasikan agar program pelatihan tim interdisipliner dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen tim yang baik untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara staf layanan kesehatan, di mana kerjasama tim yang baik akan menurunkan resiko kegagalan atau kesalahan dalam bekerja. Selanjutnya dibahas mengenai tim dan kerjasama tim. Di sini ditekankan bahwa untuk bekerja sama secara efektif, anggota tim harus memiliki spesifikasi pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau knowledge, skill, and attitudes atau disingkat KSA. Di mana kerja tim ini ditopang oleh komitmen terhadap serangkaian KSA dalam sebuah tim yang utuh, bukan sekedar menganggap bahwa kerjasama tim merupakan penugasan permanen yang dilakukan dari hari ke hari. Strategi yang dipaparkan di sini untuk mencapai kerjasama tim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada individu, yang kedua itu kerja tim dapat ditingkatkan dengan memodifikasi tugas, alur kerja, atau struktur, dan yang terakhir kompetensi individu dapat dikembangkan melalui pelatihan. Selanjutnya dibahas juga mengenai tim dan HRO. Dapat dilihat bahwa kerjasama tim menjadi kunci dalam implementasi HRO. Dalam artikel juga membahas mengenai tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai HRO. Dalam menghadapi tantangan, penulis menyatakan bahwa solusi yang dapat dilakukan demi mencapai HRO ini ialah organisasi layanan kesehatan harus mampu mengembangkan dan mengikuti perkembangan strategi pelayanan serta menyesuaikan strategi dan menyediakan pelatihan dalam meningkatkan kinerja seluruh staf layanan kesehatan.
Sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa artikel ini berfokus pada 3 hal. Yang pertama, dalam pemberian layanan kesehatan terdapat organisasi penyedia layanan yang akan bertindak sebagai HRO. Yang kedua, kerja tim merupakan komponen penting dari HRO meskipun bukan satu-satunya penentu keandalan yang tinggi. HRO biasanya terdiri dari tim yang telah menganut sistem multi-tim dan kerjasama tim yang efektif. Dan yang terakhir, pelatihan tim dapat memperluas wawasan dan menjadi teknik untuk meningkatkan kinerja dalam organisasi. Sekian pembahasan mengenai review artikel yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.